Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini, channel tempat kita belajar bersama-sama. Di video kali ini kita akan membahas uji normalitas data pada uji Varied Sample T-Test. Topik bahasan ada 4. Yang pertama, konsep dasar uji normalitas pada uji Varied Sample T-Test. Yang kedua, kaidah pengambilan keputusan uji normalitas data. Yang ketiga, prosedur SPSS uji normalitas data pada uji Varied Sample T-Test. Dan yang keempat, interpretasi. Yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah data dalam bentuk Excel untuk memudahkan proses selanjutnya. Pertama, konsep dasar. Uji normalitas merupakan satu asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji Varied Sample T-Test. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah selisih antara dua pengukuran yang berpasangan berdistribusi normal atau tidak. Asumsi ini penting karena Varied Sample T-Test merupakan uji statistik parametrik yang didasarkan pada distribusi selisih antar pasangan data. Berbeda dengan Independent Sample T-Test yang menguji normalitas data pada masing-masing kelompok, maka pada uji Varied Sample T-Test yang diperiksa adalah distribusi data selisih antara dua pengukuran. Misalkan selisih antara pengukuran pre-test dan post-test dari responden yang sama. Dengan demikian, normalitas tidak dinilai dari data pre-test atau post-test secara terpisah, melainkan dari nilai selisih yang diperoleh dari masing-masing pasangan pengamatan. Selanjutnya, kaidah pengambilan keputusan. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai sig lebih kecil sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Baiklah, selanjutnya prosedur SPSS uji normalitas data pada uji Varied Sample T-Test. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang uji normalitas pada uji Varied Sample T-Test, kita pembahasannya bersama contoh atau langsung contohnya. Contohnya, kita akan melakukan analisis efektivitas model pembelajaran TGT terhadap peningkatan nilai IPS. Nah, kita lihat datanya yang sudah dipersiapkan, ini data Excel-nya. Kita perhatikan, ini responden, ada 30 orang yang kita ukur, nilai IPS, ada nilai pre-test, ada nilai post-test. Nah, ini seperti datanya. Oke, ya. Selanjutnya, kita copy ini data ini. Kita copy, kita blok, kemudian Ctrl C. Setelah itu kita buka SPSS-nya. Oke. Nah, ini tampilan awal dari SPSS. Ini langsung kita silang saja. Kemudian ini klik data view. Nah, ini lebar kerja yang kita pergunakan. Tadi data dari Excel sudah kita copy, kemudian kita Ctrl V saja di sini. Nah, ini data sudah muncul. Kemudian klik variable view. Kita ganti sini. Itu ya, kita ganti pre-test. Oke. Kita ganti di sini, kita ganti post-test. Post-test. Oke. Supaya pemahamannya utuh, kita lihat di narasinya ini. Kalau yang perhatiin, kita ganti ya. Oke. Kemudian kita di label, kita isi di sini nilai pre-test. Kemudian di sini kita isi nilai post-test. Oke. Kemudian ini semuanya skala. Oke. Kita biar enak dilihatnya. Oke, ya. Oke. Lihat, tolong perhatikan. Ini prosedur SPSS uji normalitas data pada uji Varied Sample T-Test. Ada dua tahap yang kita lakukan. Pertama, tahap memunculkan variabel selisih.
tadi udah jelaskan bahwa yang diuji normalitas datanya itu adalah selisihnya, bukan masing-masing data. Yang kedua, tahap kedua baru kita uji normalitas data. Oke, sekarang tahap pertama memunculkan variabel selisih. Buka SPSS sudah, copy data dari Excel sudah, kemudian ubah nama par 0001 dengan pretest, kemudian par 0002 dengan posttest juga sudah. Berikutnya adalah memunculkan variabel selisih antara nilai posttest dengan nilai pretest dengan menu transform. Oke, tolong perhatiin. Ini klik transform, kemudian klik compute variable. Oke, di sini ini kotak dialognya. Target variabel kita isi selisih, kemudian ini numeriknya, numerik expressionnya di sini, karena selisih itu adalah nilai post test, klik ke sini, kemudian dikurangi nilai pretest, nih klik, oke. Nah, udah seperti ini, langsung oke. Ya, oke. Nah, tolong perhatikan, ini di lembar kerja SPSS sudah muncul variabel baru namanya variabel selisih. Nah, ini datanya seperti ini. Oke ya. Oke, setelah muncul variabel selisih baru masuk tahap kedua, yaitu lakukan uji normalitas data selisihnya. Klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Ini kotak dialognya. Ini variabel selisih, kita klik, kita pindahkan ke dependent list-nya. Yang ini biarkan, yang nilai pretest posttest biarkan saja. Oke, kemudian klik plot, kemudian normality plot with test kita centang saja, kemudian continue, kemudian oke. Sabar, kita tunggu. Nah, ini adalah output uji normalitas data untuk uji varied sample t-test. Ini lihat variabel selisih, ini metode Kolmogorov-Smirnov, ini Shapiro-Wilk. Karena jumlahnya kecil, di bawah 50, kita gunakan yang Shapiro-Wilk. Oke, tolong perhatikan, ini nilai sig-nya sebesar 0,261 masuk ke dalam topik bahasan berikutnya, interpretasi. Ingat, bicara interpretasi, bicara kaidah. Ini kaidah. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai sig lebih kecil sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, kembali kepada hasil tadi. Uji normalitas data yang dilakukan, oke, terhadap selisih antara pretest dan posttest dengan uji Shapiro-Wilk, hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,261. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, jadi 0,261 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data selisih berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada uji varied sample t-test telah terpenuhi. Sekian, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, komen, subscribe agar channel ini dapat berkembang. Wassalam.